Pemerintah menyiapkan strategi memperluas basis perpajakan dengan membidik shadow economy, ekonomi digital, dan sektor informal guna mengantisipasi potensi shortfall penerimaan pajak 2026 yang diperkirakan mencapai 46,9 triliun rupiah. Ya, pemirsa, pemerintah memperluas basis perpajakan guna menekan potensi shortfall penerimaan pajak yang diperkirakan mencapai 46,9 triliun rupiah pada tahun ini. Adapun penerimaan perpajak di sepanjang semester tahun lalu ini telah mencapai 43,9% dari target di sepanjang tahun 2026. Pemerintah menyiapkan strategi memperluas basis perpajakan dengan membidik shadow economy, ekonomi digital, dan sektor informal guna mengantisipasi potensi shortfall penerimaan pajak 2026 yang diperkirakan mencapai 46,9 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, langkah tersebut ditempuh tanpa menaikkan tarif pajak. Purbaya menjelaskan pemerintah memilih memperluas basis perpajakan daripada menaikkan tarif pajak untuk mengejar target penerimaan negara. Terkait dengan sistem dan tata kelola perpajakan yang adaptif, pemerintah terus melakukan penyempurnaan sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi dunia, termasuk di dalamnya ekonomi berbasis digital, untuk mendongkrak rasio perpajakan, antara lain dengan implementasi dan penyempurnaan Cortex yang berkelanjutan, menangkap potensi penerimaan pajak dari transaksi digital oleh pelaku usaha luar negeri, melalui penunjukan pelaku usaha digital luar negeri sebagai pemungut PPN, dan mendorong implementasi tata kelola pajak penghasilan untuk pelaku usaha digital dalam negeri. Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi penerimaan pajak hingga semester 1 2026 mencapai 1.035,7 triliun rupiah atau setara 43,9% dari target APBN 2026. Dan secara tahunan, penerimaan tersebut tumbuh 24,6%. Pemerintah pun optimistis target penerimaan masih dapat dikejar apabila pertumbuhan penerimaan pajak dapat dipertahankan pada kisaran 23% hingga akhir tahun. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, langsung saja kita akan mengulas terkait dengan strategi perluasan basis pajak demi menekan potensi shortfall dan sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Budi Primawan, Ketua Umum Asosiasi Commerce Indonesia IDEA, kemudian juga ada Mas Fajri Akbar, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Budi, apa kabar? Baik, apa kabar Mas? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Fajri, apa kabar? Kabar baik Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga. Nah ini menarik kalau tadi sudah disampaikan bahwa upaya perluasan basis pajak ini terus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menekan lagi potensi shortfall yang memang ini menjadi hal yang terjadi setiap tahun begitu. Nah bagaimana Anda melihat dengan target dan juga mungkin capaian, kita tahu penerimaan pajak per semester 1 kan tadi sudah 1.035 triliun atau 43,9% dari target tahun ini. Analisis dari CITA terlebih dahulu nih Mas Fajri, bagaimana Anda melihatnya? Ya, memang kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan kuartal 1, memang ada perbaikan ya. Kalau kita lihat di kuartal 1 itu kami proyeksikan bakal ada shortfall sebesar 300 triliun lebih. Akan tetapi untuk semester 1 ini kami proyeksikan ada shortfall penerimaan sebesar 141 sampai 188 triliun. Jadi potensi shortfallnya itu menyempit. Akan tetapi sekali lagi cara yang dilakukan oleh pemerintah itu perlu digarisbawahi karena apa yang terjadi pada kondisi di lapangan, banyak sekali ketidakadilan yang terjadi bagi wajib pajak seperti bagaimana restitusi pajak mereka ditahan, terus juga SP2DK yang semakin agresif gitu. Ini yang perlu digarisbawahi atas perbaikan tersebut. Mengapa kalau kita lihat begitu, mengingat kan sebenarnya dengan beragam yang dilakukan potensi-potensi sebenarnya masih bisa digali dari beberapa sektor lain begitu Mas Fajri? Sebetulnya masalah dari angka-angka ini ada dua. Yang pertama adalah dari segi target. Target penerimaan pajak kita itu terlalu tinggi. Sedari tahun lalu saya teriak-teriak bahwasanya target penerimaan pajak itu tidak rasional gitu. Dan ketika target penerimaan pajaknya tidak rasional, tidak mencerminkan potensinya, yang terjadi adalah wajib pajak ini malah menjadi korban.
begitu. Sekarang apa sih yang kita mau pajaki? Ya, pemerintah kan selalu bilang optimalisasi penerimaan, optimalisasi penerimaan. Mau optimalisasi di mana? Ekonomi kita sulit kok, ya. Wajib pajak usaha pada sulit semua begitu. Oke. Makanya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah harusnya dia harus mengkalibrasi ulang target penerimaan pajak tersebut. Oke. Itu dia beberapa poin yang sudah disampaikan ya terkait dengan kinerja dari penerimaan pajak. Kembali kalau kita lihat dari Pak Budi Primawan selaku pelaku usaha e-commerce begitu, di mana sektor usaha perdagangan menjadi lapangan usaha dengan penerimaan perpajakan terbesar ini Pak di semester 1 tahun 2026 ini, kontribusinya sekitar 25,6%. Nah, lantas bagaimana Anda melihat kontribusi perpajakan dari subsektor perdagangan di e-commerce lah selama ini, Pak Budi? Oke. Gini Mas, kalau dari e-commerce perpajakan ini bisa dibagi dua ya. Pertama adalah dari perusahaan pengguna atau perusahaan platform digital itu sendiri. Kami sudah membayar berbagai jenis pajak, PPN, PPh Badan dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah para penjual yang berjualan melewat kalau di Asosiasi E-commerce Indonesia itu lewat marketplace. Di sini memang sejauh ini sampai kemarin Juni kemarin itu self detail, karena pedagang itu kan mereka yang tahu penghasilan mereka di situ jadi berapa. Nah, mereka bertanggung jawab mengumpulkan pajak sendiri. Tapi dengan adanya peraturan pajak PMK 37 tahun 2025, Juli lalu kami ditunjuk oleh 4 marketplace ditunjuk sebagai pemungut pajak. Nah, mulai Agustus ini kami mulai melaksanakan pemungutan. Oke, tapi kalau kita lihat dengan kontribusi yang cukup besar tadi begitu ya Pak Budi, apakah dia menilai saat ini memang tepat kalau memang akhirnya tadi pemerintah menjadikan platform marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 bagi UMKM yang berjualan di marketplace begitu Pak Budi? Ya, sebenarnya dilihat dulu pada waktu itu terbesar itu dari mana gitu. Penjualan online itu banyak sekali, marketplace bisa lewat WhatsApp, bisa lewat. Nah, itu sama sekali tidak berbentuk satu kesatuan gitu. Nah, kalau dari IDEA sendiri marketplace dipajakin itu, nah, ini kan baru bagi kita, jadi masih perlu adjustment dulu bagi kita. Pembenahan teknologi dan lain sebagainya, baru bisa kita lihat bagaimana ini dampaknya kepada perpajakan. Itu dia ya. Nah, kalau kita lihat dengan upaya pemerintah sendiri, kita ke cita kembali ini, Mas Fajri, mana Kementerian Keuangan kembali mengupayakan upaya memaksimalkan Cortex hingga perluasan basis perpajakan untuk mengejar target penerimaan pajak di akhir tahun ini. Nah, lantas bagaimana, seberapa siap juga upaya tersebut untuk dijalankan secara maksimal di lapangan, kemudian masih adakah yang harus disempurnakan begitu? Silakan Mas Fajri. Ya, memang Cortex itu akan bergantung sekali pada data, ya. Dapat saya gambarkan dia sebagai sebuah mobil. Mobil kalau nggak ada bensinnya itu kan nggak mungkin jalan. Nah, begitu pula Cortex, kalau dia tidak punya data pihak ketiga, dia tidak akan mampu berjalan. Dan di sisi lain, kalau kita berbicara apakah si Cortex ini mampu menghasilkan penerimaan yang optimal, kembali bahwasanya kondisi dunia usaha itu seperti apa gitu, potensinya ada atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan Cortex-nya sudah ada, datanya udah ada, tapi potensinya nggak ada, mau apa yang dipajaki begitu. Contohnya ginilah, kalau kita baca data dari ILO bahwasanya masyarakat kita itu salah yang paling rendah malah dari sisi pendapatan atau gaji dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Itulah menjadi penyebab kenapa basis pajak kita terutama WPOP itu terlalu narrow gitu. Kalau kita lihat data BPS
itu kan untuk sektor informal yang shadow economy yang ingin dikejar-kejar oleh pemerintah itu rata-rata gaji cuma 1,9 juta. Masa ya seperti itu Anda mau kejar? Ya kan? Jadi memang masalah emang ekonomi kita bobrok. Jadi kalau ekonomi kita bobrok mau optimalisasi pajak apa gitu? Meski sistemnya canggih, mesti datanya banyak. Makanya saya bilang kalau Anda ingin meningkatkan penerimaan pajak, ekonominya dulu diperbaiki. Masyarakatnya ini harus punya pendapatan yang tinggi dulu. Ini kan negara-negara OECD, kenapa negara OECD itu tax ratio-nya itu tinggi? Ya karena mereka pendapatannya tinggi-tinggi. Semudah itu sebetulnya. Baik. Itu dia. Yang perlu dicermati bagaimana memang implementasinya di lapangan. Lantas bagaimana kalau kita cermati dengan upaya-upaya sosialisasi juga yang dilakukan mungkin kalau dari sisi e-commerce begitu kepada penggunanya, kemudian mungkin anggotanya sendiri begitu. Bagaimana ini menjadi satu kesatuan yang tadi, bagaimana peningkatan basis pajak, bagaimana meningkatkan penerimaan negara juga begitu dari sektor-sektor lainnya. Begitu kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Mas Farji dan juga Pak Budi, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikutnya ini kembali kami sampaikan data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih kinerja realisasi dari penerimaan pajak data dari semester 1 tahun 2022 sampai dengan 2026. Ini dia pergerakannya seperti yang bisa Anda saksikan, fluktuasinya cukup kencang sekali memang dari pergerakan Januari-Juni 2022 sampai dengan Januari-Juni 2026. Tapi kita lihat memang di semester 1 2026 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang sudah menyentuh 1.035,7 triliun rupiah. Berikutnya, kontributor terbesar pada penerimaan pajak di semester 1 tahun 2026 apa saja? Ini dia, kita lihat ada perdagangan tadi yang sudah kita bahas juga, kemudian ada industri pengolahan, pertambangan, pengangkutan dan pergudangan, konstruksi dan real estate, serta jasa perusahaan dan lainnya. Itu dia kontributor terbesarnya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Budi Primawan, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia, kemudian ada Mas Fajri Akbar, pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis. Nah, kalau kita bicara mengenai sosialisasi terkait dengan memang ada 4 e-commerce begitu yang tadi sudah ditunjuk oleh pemerintah. Lantas bagaimana sejauh ini Pak Budi upaya yang sudah dilakukan, kemudian responnya juga seperti apa sih? Silakan Pak. Ya, sebenarnya kepada marketplace itu sudah pernah diberitahu tentang mekanismenya. Dan untuk substansi perpajakan nanti itu adalah tanggung jawab DJP, Direktur Jenderal Perpajakan, untuk memberitahu kepada wajib pajak, which is para seller. Nah, kami di marketplace ini selain menata tata kelolanya, juga membantu komunikasinya kepada mereka. Tapi dari tanggapan yang ini masih banyak yang bingung sih dari apanya. Nah, tapi kami kurang tahu kalau mereka langsung telepon ke pajak atau gimana gitu. Makanya kami hanya memberitahukan yang terkena itu misalnya hanya yang pendapatan totalnya 500 juta ke bawah gitu. Itu tidak dibacakin sama sekali. 500 juta ke atas baru kena pajak 0,5%. Dari situ kami masih mengumpulkan data-datanya, Mas. Belum selesai sampai di situ semua. Nanti bulan Agustus mulai menariki pajak-pajak dari para penjual itu, pajak-pajak hasil transaksi mereka. Nah itu dia, kita tahu Kementerian Keuangan juga menyebutkan sektor ekonomi digital akan menjadi salah satu fokus perluasan basis pajak untuk memaksimalkan penerimaan perpajak di tahun ini nih Pak Budi. Lantas bagaimana Anda memproyeksikan kontribusi perpajakan dari kegiatan e-commerce begitu sampai dengan akhir tahun ini, khususnya pasca tadi pemberlakuan Permen Kiong nomor 37 tahun 2025? Ya, kalau perlu saya garis bawahi bahwa penjualan digital itu bukan hanya penjualan marketplace. Banyak sekali sektor digital itu yang berjualan gitu. Nah, saya hanya bicara yang marketplace saja ya, yang kena dengan kita langsung. Kalau itu sebenarnya masih terlalu dini ya untuk menghitung dampaknya terhadap penerimaan negara.
Yang paling penting saat ini adalah implementasinya berjalan efektif. Jika implementasinya baik, kami berharap kepatuhan perpajakan meningkat dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang baik pada penerimaan negara tersebut. Baik Pak Budi. Nah Pak Fajri, lantas dengan pencapaian 43% dari target pajak sendiri, apakah menurut Anda nih akhirnya perakhiran potensi shortfall pajak sebesar 46,9 triliun ini masih relevan begitu, atau menurut hitungan Anda sebenarnya masih bisa ataupun berpotensi melebar? Seperti yang saya sebutkan di awal, bahwasanya potensi shortfall pada tahun ini sekitar 141 sampai 188 triliun. Itu pun sudah dengan cara yang boleh dibilang tidak etis ya, seperti menahan restitusi, terus juga intensifikasi yang secara agresif seperti pemeriksaan, seperti SP2DK dan sebagainya begitu. Jadi kalau kemudian pemerintah punya target bahwasanya shortfall pajak sebesar 49,6 triliun, maka saya menduga bahwasanya kebijakan-kebijakan seperti menahan restitusi dan intensifikasi pajak yang secara agresif itu masih akan berlangsung sampai akhir tahun, ya jadinya wajib pajak harus masih bersabar nih sampai akhir tahun begitu. Oke, lantas kalau kita lihat begitu ke depan akan lihat seperti apa begitu dengan upaya-upaya pemerintah tadi terkait dengan penerimaan negara menurut Anda? Kembali bahwasanya yang masalahnya ini sebetulnya bukan dari sisi penerimaan. Masalahnya ini adalah dari sisi spending. Kenapa? Karena banyak sekali anggaran-anggaran yang digunakan untuk janji politik dengan biaya besar seperti MBG yang kemudian menyebabkan belanja pemerintah menjadi bengkak, dan sisi pajak malah disuruh tarik. Oleh karena itu menurut saya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memotong anggaran-anggaran prioritas tersebut. Baik. Jadi target penerimaan pajaknya itu haruslah betul-betul berdasarkan potensi yang ada. Jangan seperti selama ini. Jadi target penerimaan pajak itu dikerek untuk memenuhi kebutuhan sisi spending. Jadi nggak dilihat lagi tuh potensinya sebetulnya berapa, tapi ke atas orientasi sisi spending butuhnya berapa. Akhirnya kan kemudian apa yang terjadi di lapangan, wajib pajak menjadi korban, termasuk teman-teman e-commerce tuh masih dia itu jadi korban. Oke, Mas Fajri. Terakhir, Pak Budi, harapan Anda ke depan akan seperti apa untuk industri e-commerce sendiri? Ya baik ya. Kami apresiasi sejauh ini koordinasi dengan DJP yang cukup baik. Kedepannya kami berharap pedoman implementasi yang komprehensif dapat segera diterbitkan sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Kami juga berharap evaluasi bisa dilakukan secara berkala sehingga setiap kendala yang muncul dalam penarikan pajak tersebut di lapangan dapat segera diselesaikan bersama. Oke, itu dia, memang harus saling bekerja sama begitu ya untuk bisa membangun lagi mungkin iklim perpajakan begitu yang kondusif juga, baik dari sisi pelaku usahanya, kemudian masyarakatnya sebagai juga wajib pajaknya di Indonesia. Baik, Mas Fajri, kemudian Pak Budi, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Budi, Mas Fajri, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.